Wow, akhirnya Didier Drogba tiba di bandara. PSSI resmi naturalisasi Didier Drogba. Kepada federasi untuk menaturalisasi atau juga untuk mencari pemain-pemain keturunan lainnya. Apakah ini penunjukan yang sangat cocok? Gue bilang iya. Kenapa kita butuh pelatih tier 3, tier 4? Timnas Indonesia memasuki era baru setelah PSSI menunjuk John Herdman sebagai nahkoda anyar. Pelatih asal Inggris ini diharapkan bisa membawa skuad Garuda terbang tinggi. Kehadiran John Herdman ini juga membuka peluang bagi para pemain yang sebelumnya jarang mendapat kesempatan tampil membela Timnas Indonesia, termasuk penggawa Persib Bandung. Saat masih ditangani pelatih Patrick Kluivert, Persib menjadi tim yang paling banyak menyumbangkan pemain ke Timnas Indonesia. Pemain yang dimaksud adalah Tom Haye, Eliano Reinders, Mark Klok, dan Beckham Putranugraha. Namun dengan pergantian kursi kepelatihan dari Patrick Kluivert ke John Herdman, membuka peluang beberapa pemain Persib lainnya gabung Timnas Indonesia. Winger berusia 27 tahun ini menunjukkan performa impresif bersama Persib di semua ajang, baik BRI Super League maupun AFC Champions League 2. Bermain di sektor sayap, Sadil kerap menghadirkan ancaman bagi lini belakang lawan. Sadil dikenal memiliki kecepatan dan pergerakan menusuk ke jantung pertahanan. Di Liga Domestik, Sadil mencatatkan 15 laga dengan mencetak 2 gol dan 1 assist. Adapun di ACL2, ex-pemain Sabah FC dan Persela Lamongan tersebut mengoleksi 1 gol dari 5 penampilan. Gelandang berusia 32 tahun ini semakin matang bersama Persib Bandung. Adam Alis mampu tampil disiplin, tenang, dan pintar dalam mengatur tempo permainan. Ex-pemain Arema FC dan Sriwijaya FC ini kerap menjadi pembeda ketika Persib mengalami kebuntuan. Dia juga mampu berkolaborasi baik dengan Tom Haye dan Mark Klok di lini tengah. Contoh nyata ketika Persib bertanding melawan Selangor FC di ACL2, masuk dari bangku cadangan, Adam Alis sukses mencetak 2 gol sekaligus membantu Persib menang dramatis dengan skor akhir 3-2. Alfeandra Dewangga dinilai layak mendapat kesempatan membela Timnas Indonesia di bawah kendali John Herdman. Pemain berusia 24 tahun ini mulai menemukan kepercayaan dirinya bersama Persib. Dewangga saat ini kerap mendapat kepercayaan dari pelatih Bojan Hodak untuk mengisi posisi bek kiri. Sejak mendapat kesempatan, Dewangga menunjukkan perkembangan signifikan. Pada awal musim, Dewangga sebenarnya sempat kesulitan menembus tim inti. Namun kesabaran ex-pemain PSIS Semarang tersebut akhirnya terbayar setelah menunggu 11 pertandingan. 2 pemain Timnas Indonesia akan tampil dalam Europa League 2025-2026. Berikut jadwal pertandingan kedua pemain tersebut. Jumlah pemain Indonesia yang tampil dalam kompetisi kasta kedua Eropa ini berkurang pada 2026 ini dibanding pada 2025. Akhir tahun lalu, ada 3 pemain yang main di level ini. Ini tak lain karena Miliano Jonathans tak lagi membela FC Utrecht. Pemain berposisi penyerang tersebut pindah ke Excelsior untuk mendapatkan menit bermain lebih tinggi. Dengan kata lain, tersisa Dean James bersama Go Ahead Eagles dan Calvin Verdong yang membela LOSC Lille. Keduanya sama-sama menjalani laga kandang pada pekan ini. Lille akan tandang ke markas Celta Vigo di Spanyol pada Kamis 22/1 atau Jumat 23/1 Januari dini hari WIB. Yang menarik, Verdong ikut diboyong Lille dalam laga tandang tersebut. Padahal dalam 2 pertandingan domestik, Verdong tak masuk susunan pemain. Pulihnya Verdong dari cedera dibagikan langsung oleh Lille lewat media sosial klub. Lupi, sebutan Calvin Verdong, kembali ke skuad The Dogs, julukan Lille. Tulis akun Instagram klub yang menampilkan foto Verdong saat hendak terbang ke Spanyol dari Prancis. Hanya saja, belum tentu Verdong akan langsung menjadi pemain inti. Namun kans tersebut tidak tertutup sebagai peran Verdong di posisi bek sayap kiri sangat dibutuhkan. Adapun Go Ahead Eagles akan bertamu ke markas Nice di Prancis, Kamis 22/1 atau Jumat 23/1 Januari dini hari WIB. Ada potensi klub asal Belanda ini meraih poin penuh. Saat ini Nice menjadi juru kunci klasemen sementara Europa Super League. Mereka juga berada di papan bawah, bahkan nyaris masuk zona degradasi dalam kompetisi domestik. Sementara Go Ahead lebih konsisten meraih hasil imbang ketimbang menang. Karena itu laga melawan Nice jadi kesempatan meraih kemenangan di pentas kontinental.
Miliano Jonathans menegaskan dirinya belum memikirkan kemungkinan dipanggil John Herdman ke timnas Indonesia dan hanya memikirkan menit bermain di Excelsior. Miliano Jonathans mengungkapkan kebanggaannya memperkuat timnas Indonesia dan berharap bisa kembali membela skuad Garuda di FIFA Series yang berlangsung pada Maret nanti. Kendati demikian, dia mengaku saat ini belum memikirkan peluang dirinya kembali dipanggil ke timnas senior untuk turnamen FIFA tersebut, karena sedang fokus untuk mendapatkan tempat di skuad utama Excelsior agar dirinya semakin banyak memperoleh menit bermain. Jonathans telah menjalani debutnya bersama Excelsior pada akhir pekan kemarin ketika bermain imbang 2-2 lawan Telstar dalam lanjutan Eredivisie Belanda. Sejauh ini Jonathans telah memperkuat timnas senior sebanyak 4 kali setelah mendapatkan status warga negara Indonesia pada Agustus 2025. Dalam laga uji coba di bawah asuhan Patrick Kluivert melawan China Taipei, Jonathans melakukan debut dari bangku cadangan. Kemudian dia tampil sebagai starter saat bermain imbang kontra Lebanon. Situasi tidak jauh berbeda dirasakan Jonathans di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia tampil sebagai starter saat menantang Saudi Arabia dan memulainya dari bangku cadangan saat melawan Irak. Ketika disinggung mengenai ambisinya kembali memperkuat timnas senior, pemain berusia 21 tahun ini mengatakan, "Saya benar-benar perlu kembali ke skuad. Saya perlu bermain. Anda tahu, selalu merupakan kehormatan bermain untuk negara saya." Saya tidak tahu apakah hal itu akan mempengaruhi keputusan pelatih tentang apakah saya akan masuk tim atau tidak. Namun saya tidak memikirkan itu sekarang. Saya hanya ingin mendapatkan waktu bermain di Excelsior sekarang dan mengembangkan diri saya sebaik mungkin. Saya pikir itu yang terpenting saat ini. Memperkuat timnas senior memberikan dampak tersendiri bagi para pemain diaspora. Jumlah pengikut mereka di media sosial langsung meroket hingga ratusan ribu, bahkan jutaan, seperti yang dirasakan Rafael Struijk, meskipun tidak pernah dipanggil lagi sejak terakhir kali masuk daftar pemain cadangan di laga kontra Jepang pada Juni 2025. Bagi saya, agak kurang. Saya belum sering ke sana. Saya pernah ke Indonesia sekali dan kemudian untuk babak kualifikasi Piala Dunia. Jadi dukungan di sana luar biasa, benar-benar fantastis. Anda tidak bisa membandingkannya di sini di Belanda. Beberapa waktu yang lalu, PSSI resmi mengumumkan lawan-lawan timnas Indonesia di ajang FIFA Series 2026. Melansir dari laman resmi PSSI, Indonesia yang ditunjuk oleh FIFA sebagai salah satu tuan rumah ajang FIFA Series 2026 kali ini berkesempatan melawan tim-tim atau negara lain dari subkonfederasi yang berbeda-beda. Pada edisi 2026 kali ini, Indonesia yang mewakili Subkonfederasi Benua Asia atau AFC akan menghadapi 3 tim dari subkonfederasi yang berbeda-beda. 3 tim tersebut adalah Bulgaria yang mewakili Eropa, UFA, Solomon Islands yang mewakili Oseania, OFC, dan Saint Kitts and Nevis yang mewakili Subkonfederasi Amerika Utara, CONCACAF. FIFA resmi menetapkan Indonesia sebagai salah satu tuan rumah FIFA Series 2026 TM yang akan digelar pada Maret nanti. Gelaran ini rencananya berlangsung di Jakarta. Turnamen FIFA Series, yang sebelumnya dikenal sebagai FIFA World Series, adalah ajang 2 tahunan yang menghadirkan pertandingan persahabatan internasional antar negara dari berbagai konfederasi. Ajang FIFA Series pertama kali digelar pada tahun 2024. Ajang FIFA Series 2026 kali ini menjadi cukup spesial bagi Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda baru pertama kali mengikuti, atau lebih tepatnya ditunjuk sebagai salah satu kontestan di ajang yang baru dibentuk pada tahun 2024 silam. Hal ini tentunya cukup baik bagi persiapan timnas Indonesia jelang ajang Piala Asia 2027 nanti. Di sisi lain, ajang FIFA Series 2026 kali ini juga akan menjadi ujian pertama bagi pelatih baru timnas Indonesia, yaitu John Herdman. Pasalnya, kompetisi FIFA Series 2026 ini akan digelar pada bulan Maret, yang menjadi event besar pertama bagi pelatih asal Inggris tersebut di timnas Indonesia. Ajang FIFA Series 2026 memang baru akan digelar sekitar 2 bulan lagi. Namun tentunya masa persiapan tersebut terbilang cukup pendek bagi pelatih baru timnas Indonesia, yaitu John Herdman.
Dilansir dari akun Instagram @PSSI, pelatih berusia 50 tahun tersebut sebelumnya diberikan target oleh PSSI mampu meraih hasil positif di ajang FIFA Series 2026 nanti. Melihat lawan-lawan yang akan dihadapi oleh Indonesia di ajang FIFA Series 2026 nanti, timnas Bulgaria tentunya menjadi lawan terkuat bagi Jay Idze dan kawan-kawan nantinya. Melansir dari laman transfermarket.com, negara asal Eropa Timur tersebut memiliki ranking FIFA yang jauh di atas Indonesia, yaitu peringkat 87 dunia. Namun bukan berarti timnas Indonesia tak memiliki kesempatan meraih hasil positif saat menghadapi tim berjuluk The Tricolors tersebut. Sejauh ini, timnas sudah pernah menghadapi beberapa negara yang memiliki peringkat jauh di atas Indonesia. Bahkan beberapa negara seperti Saudi Arabia, Cina, Curaçao, Turkmenistan, Burundi, hingga Bahrain pernah ditaklukkan oleh skuad Garuda, kendati peringkatnya jauh berada di atas Indonesia kala itu. Namun tentunya saat ini sorotan akan berada di pelatih baru timnas Indonesia, yaitu John Herdman. Situasi timnas Indonesia yang saat ini tengah membangun kembali kekuatan pasca memiliki performa yang buruk di sepanjang tahun 2025 lalu, tentunya menjadi tugas rumah yang cukup berat bagi pelatih mantan timnas Kanada tersebut. Di sisi lain, John Herdman juga pastinya akan mendapat kita stop aja dulu untuk pemain naturalisasinya. Kenapa? Nggak ada gunanya kalau kita gagal. Ketua Komisi X DPR Hetifah Syaifudiah menyampaikan pesan kepada pelatih baru tim nasional sepak bola John Herdman agar pembenahan sepak bola nasional tidak kembali terjebak dalam pola instan yang berulang. Senang presiden, coba lagi, bikin program lagi lebih agresif nanti. Ia menekankan agar pergantian pelatih harus diiringi dengan penguatan sistem pembinaan yang berkelanjutan, bukan sekadar respons jangka pendek atas kegagalan target. Sepak bola itu bukan proyek cepat saji. Kita butuh arah yang jelas, sistematif, dan jangka panjang. Jangan hanya fokus mengganti pelatih, tetapi membangun sistem pembinaan yang berkelanjutan, kata Hetifah dalam keterangan tertulis, Rabu 21 Januari. Menurutnya, fondasi sepak bola nasional hanya dapat dibangun melalui pembinaan usia muda yang berjenjang, akademi sepak bola yang hidup dan terintegrasi, serta kompetisi yang berpihak pada pengembangan pemain lokal. Tanpa regenerasi yang kuat, sehebat apapun strategi pelatih, hasilnya akan tetap sama, tersandung di tengah jalan, ujar politikus Golkar ini. Komisi X DPR, ia menambahkan, akan terus mengawal transformasi sepak bola nasional agar tidak bergantung pada figur pelatih atau pimpinan federasi, melainkan bertumpu pada sistem dan tata kelola yang sehat. Pelatih boleh berganti, tetapi arah pembangunan sepak bola nasional tidak boleh berubah setiap kali kita kalah. Kita harus bicara sistem, bukan sekadar figur, Hetifah menegaskan. John Herdman, asal Inggris, yang pernah sukses mengantar Kanada ke Piala Dunia, menggantikan Patrick Kluivert yang gagal membawa Jay Idze dan kawan-kawan lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Kluivert menggantikan Sintayong asal Korsel yang dinilai tak berhasil mengangkat performa timnas. Besar mungkin hampir semua juga nggak pernah tahu dia siapa, nggak pernah lihat, kita nggak pernah lihat timnas Kanada main. Karena kita dalam naturalisasi ini harus benar hati-hati. Kita stop aja dulu untuk pemain naturalisasinya. Kenapa? Nggak ada gunanya. Sejumlah pemain naturalisasi timnas Indonesia diyakini akan tetap menjadi andalan utama di bawah asuhan pelatih baru, John Herdman, pada ajang FIFA Series yang akan berlangsung pada 23 hingga 31 Maret 2026. Nama-nama ini tampaknya tidak akan tergusur dari posisinya meski timnas Indonesia telah memiliki pelatih baru. Sebab, mereka memiliki kualitas yang mumpuni, sehingga bisa menjadi pilihan terbaik di posisinya masing-masing. Selain kualitas, pertimbangan lainnya ialah performa para pemain ini bersama klubnya masing-masing. Mereka sejauh ini tampil cukup mengesankan, sehingga berpeluang besar untuk kembali jadi andalan skuad merah putih. Lantas, siapa saja pemain diaspora timnas Indonesia yang berpeluang besar menjadi andalan John Herdman saat menghadapi ajang FIFA Series 2026 yang jadi agenda terdekat skuad Garuda?
Jika mempertimbangkan kiprah yang diukir oleh Emil Audero bersama Cremonese di ajang Serie A 2025-2026, pos penjaga gawang timnas Indonesia kemungkinan besar bakal dipercayakan kepadanya. Sebab, Emil Audero berhasil memperlihatkan aksi yang sangat istimewa musim ini. Jika melihat statistiknya, kiper berusia 29 tahun itu sukses mengukir 5 kali clean sheet dan kebobolan 21 kali dari 16 pertandingan. Audero menjadi kiper utama Cremonese yang berstatus sebagai tim promosi. Dia tentu diharapkan bisa terus menjaga performanya tetap konsisten untuk membantu perjuangan skuad Garuda di ajang Visa Series 2026. Pemain timnas Indonesia lainnya yang juga punya kiprah mentereng di Liga Italia musim ini ialah Jay Itzes. Kapten timnas Indonesia itu menjadi bek andalan utama Sassuolo sepanjang musim 2025-2026. Sampai saat ini, Jay Itzes telah bermain sebanyak 20 kali dan semuanya berlangsung selama 2 kali 45 menit alias tak tergantikan. Catatan inilah yang membuat bek usia 25 tahun itu jadi incaran banyak klub. Mempertimbangkan statusnya sebagai kapten, Itzes diyakini bakal jadi pilihan utama John Herdman di jantung pertahanan. Kepemimpinannya masih sangat penting bagi skuad Garuda di ajang internasional. Oleh Romeni sempat memperkuat tim nasional Belanda U15 dan U18 sebelum memutuskan membela Indonesia pada November 2024. Perpindahan asosiasinya disahkan FIFA pada 20 Februari 2025. Ia menjalani debut bersama timnas Indonesia pada 20 Maret 2025 melawan Australia dan langsung mencetak gol. Romeni kemudian mencetak gol penentu kemenangan 1-0 atas Bahrain dan China pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, serta terpilih sebagai Man of the Match dalam ketiga laga tersebut. Meski performa di Oxford United belum maksimal, posisi Romeni cukup krusial di skuad Garuda dan sulit tergantikan. Pemain lainnya yang juga memiliki performa konsisten di Eropa ialah Kevin Dix. Bersama Borussia Mönchengladbach di Bundesliga musim ini, Dix adalah salah satu nama pemain yang tidak pernah tergantikan. Sejauh ini, pemain 29 tahun itu sudah mencatatkan 18 penampilan dan nyaris semuanya sebagai starter. Kontribusinya juga cukup mengesankan, karena bisa menyumbang 3 gol untuk Gladbach. Bukan tidak mungkin, Dix akan menjadi salah satu pemain penting di area pertahanan timnas Indonesia. Hanya saja, belum bisa dipastikan di posisi mana ia akan bermain, mengingat melimpahnya stok bek tengah. Calvin Verdong juga mendapatkan tempat berkat fleksibilitasnya di lini belakang timnas Indonesia. Pemain yang bisa bermain sebagai fullback, bek tengah kiri dan gelandang tengah itu saat ini membela LOSC Lille di Liga Prancis. Pekerja keras, cepat, serba bisa dan punya tendangan sangat keras. Semua karakter itu dimiliki oleh seorang Calvin Verdong. Calvin Verdong pun dirasa sangat layak masuk ke daftar ini. Verdong selalu memiliki peran krusial di timnas Indonesia, entah itu sebagai bek kiri, bek tengah atau gelandang bertahan. Sama seperti Jay Itzes, Calvin Verdong juga mengalami perkembangan karir yang sangat luar biasa. Tidak heran jika Lille mau merekrut pemain yang memiliki darah Aceh ini di bursa transfer musim panas lalu. Semakin banyak pemain naturalisasi di timnas Indonesia yang merumput di BRI Super League musim 2025. Di awal musim, Dewa United menggait Rafael Struijk, Persija Jakarta merekrut Jordi Amat. Gebrakan disusul Bali United dengan mengamankan tanda tangan striker diaspora muda Jens Reven. Juara bertahan Persib Bandung tidak mau kalah, Eliano Reindenders dan Tom Hey. Mereka yang digait adalah nama-nama yang telah menghiasi skuad timnas Indonesia. Sebelum mereka, sudah ada pesepak bola berstatus naturalisasi pernah memperkuat timnas Indonesia, dan sampai saat ini masih eksis di BRI Super League. Keberadaan pemain naturalisasi masih dibutuhkan klubnya masing-masing. Yuk simak deretan pemain naturalisasi yang masih eksis di BRI Super League musim ini. Diego Michels adalah pemain yang sangat setia bersama Borneo FC. Total sudah 9 tahun dia bermain untuk tim asal Samarinda. Meski sempat pindah ke Arema FC musim 2022, hati Diego masih tertinggal di Borneo. Di awal karirnya, Diego merupakan sosok temperamental yang kerap berpindah klub. Dia pernah bermain untuk Pelita Jaya, Mitra Kukar, Sriwijaya dan akhirnya menemukan kenyamanan di Borneo FC. Musim 2022-2024 menjadi musim terbaiknya bersama Borneo FC. Ia melakoni 30 pertandingan sepanjang musim, kemudian mengalami penurunan dengan bermain 11 laga musim berikutnya.
Di BRI Super League 2025-2026, pemain berusia 35 tahun itu bermain satu kali, yakni ketika bertemu Persik Kediri di pekan ke-9, dengan hanya bermain 1 menit. Statistik Diego Michels bersama Timnas Indonesia adalah bermain di 3 laga. Ujung tombak Bhayangkara FC Ilyas Pasojevic masih menunjukkan pesonanya meski sudah tidak muda lagi. Usia pemain berdarah Montenegro itu menginjak 38 tahun, tapi masih tajam. Spaso masih menjadi andalan Bhayangkara FC, termasuk saat bersaing di Liga 2 musim lalu dan mengantarkan timnya kembali ke kasta tertinggi. Ketajaman Spaso belum habis di BRI Super League 2025-2026. Spaso selalu bermain di 16 laga musim ini, bahkan sudah mencetak 4 gol. Ia pernah menghiasi lini depan Timnas Indonesia dengan torehan 4 gol dari 7 penampilan. Gelandang Dewa United Stefano Lillipali masih eksis di kompetisi kasta tertinggi Indonesia hingga sekarang. Setelah cukup lama membela Borneo FC, ia hijrah ke Dewa United musim ini dengan status pinjaman. Usianya yang sudah memasuki 35 tahun bukan menjadi halangan bagi Lillipali untuk membuktikan dirinya belum habis. Bahkan ia selalu bermain di 17 laga BRI Super League musim ini, mencetak 2 gol dan 3 assist. Ia juga menorehkan 3 assist di 3 laga pada ajang AFC Champions League. 3 gol dari 33 pertandingan bersama Timnas Indonesia menjadi catatan yang membanggakan. Ex-pemain Bali United itu juga mendapat kepercayaan pelatih Patrick Kluivert di laga terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, meski berujung kegagalan. Berstatus lulusan Akademi Ajax Amsterdam, datang ketika masih bermain di Timnas Indonesia U23. Tapi saat memilih bermain di Liga 1, sepertinya dia sulit beradaptasi, baik saat memperkuat PSM Makassar dan Persib Bandung. Ezra lebih banyak jadi pelapis. Persik Kediri kemudian menjadi tim yang menampung bakatnya sejak 2 musim terakhir.